Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, selamat bertemu kembali pada materi akuntansi perusahaan dagang yang pada pertemuan yang kedua ini untuk semester 2 ya, kita akan bahas tentang akuntansi perusahaan dagang dengan subpokok bahasan jurnal khusus perusahaan dagang. Jadi siklus yang kedua setelah transaksi adalah pada perusahaan jasa ada jurnal umum, maka perusahaan dagang ini jurnal khusus ya. Yang utamanya jurnal khusus. Kita akan bahas siklusnya dimulai dari jurnal khusus, nanti baru akan berlanjut ke posting ke buku besar. Sebelumnya rekap dulu, rekap jurnal khusus, rekapitulasi jurnal khusus, baru posting buku besar, neraca saldo dan seterusnya sampai jurnal pembalik ya. Prosesnya sama dengan proses akuntansi perusahaan jasa. Nah sekalian, baiklah langsung saja kita mulai untuk jurnal khusus perusahaan dagang ini. Kita mulai pengertiannya. Sebelumnya saya kenalkan dulu untuk jurnal khusus perusahaan dagang ada 5 macam anak-anak sekalian. Ada jurnal pembelian, jurnal pengeluaran kas, jurnal penjualan, penerimaan kas, dan jurnal umum. Jurnal umum ini adalah jurnal yang dibuat khusus atau memorial jurnal, di mana jurnal ini untuk mencatat transaksi-transaksi yang tidak bisa dimasukkan ke 4 transaksi di sebelumnya ini. Maka di sini adalah jurnal umum yang memorial jurnal atau jurnal umum bagian dari jurnal khusus. Baik, kita mulai saja pengertiannya. Jurnal pembelian ini untuk mencatat jurnal pembelian dan merupakan jurnal khusus yang ini ada kesalahan anak-anak sekalian. Oke. Jurnal pembelian dan jualan gunakan untuk mencatat ya ini pembelian barang dagang dan barang lainnya secara kredit. Jadi kalau ada transaksi secara kredit, transaksi pembelian apapun baik barang dagangan maupun selain barang dagangan, tapi dilakukan secara kredit, itu dicatat di jurnal pembelian. Jadi rumahnya jurnal pembelian. Cukup satu saja yang perlu diingat. Untuk mencatat pembelian barang dagangan secara kredit maupun barang dagangan maupun barang yang lain, yang penting pembelian tapi secara kredit. Ciri-cirinya biasanya ditandai dengan syarat-syarat pembayaran. Ada 210 N30, ada end of month 315 dan sebagainya, atau ada bukti faktur. Ini bukti pembelian atau penjualan secara kredit biasanya ada bukti faktur. Oke, yaitu ya. Jadi untuk mencatat pembelian barang dagangan atau barang yang lain tapi secara kredit. Oke, nanti secara tunai dicatat di jurnal penerimaan kas ya kalau secara tunai. Oke, pembelian secara tunai di jurnal pengeluaran kas nanti ya. Kalau secara kredit di jurnal pembelian. Oke, sekarang jurnal pengeluaran kas. Ini untuk mencatat pengeluaran uang tunai. Jadi setiap uang yang tunai atau setara dengan uang tunai, misalnya kita mengeluarkan cek, kwitansi, beliat itu dari cara dengan uang tunai, itu dicatat di pengeluaran kas. Contohnya untuk membayar beban, pembayaran utang, priva, pembelian tunai, itu pengeluaran kas. Jadi banyak dia. Beban aja macam-macam anak-anak, mulai beban gaji, beban kebersihan, beban listrik, telepon ya, dan macam-macam lain beban, pembayaran utang, pembayaran kredit bank dan seterusnya. Itu dicatat di jurnal pengeluaran kas. Kemudian jurnal penjualan. Nah, ini cuma satu saja perlu diingat, yaitu jurnal digunakan untuk mencatat penjualan barang dagangan secara kredit. Kalau tadi ini pembelian barang dagangan secara kredit, kalau ini penjualan barang dagangan secara kredit. Biasanya tandai dengan bukti faktur sama dengan ini.
dan syarat ada pembayaran, ada syarat pembayaran. Misalnya 210 N30, N15, EOM dan seterusnya sama ya. Oke. Kemudian selanjutnya yang keempat adalah jurnal penerimaan kas, terkenal dengan JKM. Lalu jurnal digunakan untuk mencatat transaksi setiap penerimaan uang tunai atau setara dengan uang tunai. Ya, penerimaan cek, penerimaan bilet giro ya. Kalau tadi kita mengeluarkan, ini menerima uang. Ya, contohnya penjualan tunai, penerimaan piutang, penerimaan pendapatan. Jadi intinya setiap uang yang masuk, makanya JKM, jurnal kas masuk ya. Setiap uang yang masuk ke perusahaan itu dicatat di dalam jurnal penerimaan kas. Setoran modal dan seterusnya ya. Terakhir, jurnal umum atau memorial jurnal. Ini untuk mencatat transaksi yang tidak dapat dicatat keempat transaksi khusus di atas. Contohnya retur pembelian dan potongan harga, retur penjualan, potongan harga, koreksi kesalahan dan seterusnya. Baiklah, untuk menyingkat waktu langsung kita praktekkan saja. Karena waktu kita jangan sampai melebihi dari 15 menit. Ya. Saya percepat. Oke. Ini ada berapa transaksi anak-anak? Jadi langsung saja ada transaksi, kita besarkan saja. Oke. Ini misalnya transaksi PD bintang. Ini harus kita klasifikasi, kita kelompokkan dulu. Ya, karena kita kelompokkan dulu yang masuk ke dalam kelompok tadi. Oke. Sekarang kita kelompokkan dulu supaya mudah. Nomor 1, Pak Amir selaku pemilik menyetorkan modal, berarti ada uang masuk. Itu masuk di jurnal apa? Ada uang masuk, berarti nomor 1 kita kelompokkan, dia masuk di jurnal penerimaan kas atau JKM. Nomor 1, tanggal 1 itu JKM. Tanggal 2, membeli barang dagangan, tapi ada syarat. Nah, ada syarat anak-anak. Ingat, membeli barang dagangan tapi ada syarat. Berarti nomor 2 masuk di tanggal 2 itu masuk di jurnal pembelian JPB, bagus. Oke. Tanggal 3 masuk. Nah, ini kelompokkan dulu supaya kita memudahkan nanti membuat jurnal khususnya. Tanggal 3 yang pertama menerima kredit, berarti uang masuk lagi tambahan modal, berarti JKM. Tanggal 3 pertama, tanggal 3 yang kedua dikirim nota debit pada Jaya Selen atas pengembalian barang dagangan karena rusak, berarti retur. Kalau retur berarti masuk di JU. JU itu tanggal 3 yang kedua. Tanggal 4 dijual barang dagangan kepada tapi ada syarat. Ingat, dijual tapi ada syarat. Berarti penjualan cara kredit, masuk di jurnal penjualan JPJ, bagus. Tanggal 4, tanggal 5. Tanggal 5 anak masuk di mana? Tanggal 5 dibeli peralatan. Nah, ada syarat dibeli tapi ada syarat. Berarti masuk di jurnal pembelian. Itu tanggal 5. Ya. Tanggal 8 dijual barang dagangan, ada syarat EOM. Berarti penjualan cara kredit, berarti masuk di jurnal penjualan tanggal 8. Oke. Tanggal 9 dikirim nota atas terima kembali karena rusak. Wah, ini berarti JU lagi, 9 JU. Oke. 10 dijual barang dagangan kepada toko Ani. Pada toko Ani cara tunai, penjualan tapi cara tunai. Berarti ini penjualan tunai. Masuk di mana? Jurnal penjualan. Tidak. Kalau penjualan tunai masuk di penerimaan atau penerimaan kas ya, jurnal penerimaan kas atau JKM. JKM tanggal 10. Oke. Kenapa JKM? Karena dengan penjualan maka akan mengibatkan uang masuk. Ya, dibeli barang dagangan ada syarat, berarti pembelian tanggal 12 pembelian. Oke. Tanggal 13 dijual ada syarat, berarti penjualan. Jalan tanggal 13. Oke, ada syarat.
Tanggal 15 dibeli perlengkapan secara kredit toko Melati, perlengkapan 800 dibeli tapi tidak ada syarat. Oh, secara kredit. Nah, ada kata-kata secara kredit ya, walaupun tanpa ada syarat tapi ada kata secara kredit, berarti menunjukkan pembelian secara kredit. Dicatat di jurnal pembelian 15 pembelian. Oke. 16 diterima pelunasan piutang. Ingat, diterima pelunasan piutang terkait dengan tanggal 3. Kalau diterima pelunasan berarti apa? Uang masuk. Uang masuk di JKM. JKM tanggal 16 ya. 16 JKM karena diterima berarti uang masuk. Masuk JKM. 18 dibayar beban, uang keluar JKK. JKK ini tanggal berapa tadi? Dibayar beban tanggal 18. Oke. Dilunasi utang berarti kita mengeluarkan uang lagi untuk bayar utang JKK lagi 21. Oke, dijual. Oke, anak-anak sekalian tanggal 21 sudah. Kedua, dijual barang dagangan, dijual secara tunai. Berarti ada uang masuk JKM 22. Oke. 23 dibeli barang dagangan secara tunai, berarti dibeli. Uang keluar JKK. Kalau kita beli secara tunai berarti mengeluarkan uang masuk JKK. Tanggal 23. Oke. 24 diterima pelunasan piutang uang masuk JKM lagi 24. Oke. Dibayar gaji 28 30. 28 itu juga JKK, dibayar gaji uang keluar. Dibayar beban juga uang keluar masuk JKK lagi tanggal 30 pertama. 30 kedua Tuan Amir mengambil uang untuk keperluan pribadi, uang keluar lagi. 30 yang kedua masuk JKK juga. Dilunasi utang berarti juga masuk 31 masuk JKK. Oke anak-anak sekalian, jadi ini sudah kita klasifikasi. Oke, sudah jelas bahwa yang masuk di JKM itu nanti kita lihat di sini. Nah, nanti jawabannya seperti ini anak-anak. Nah ini yang masuk jurnal pembelian. Jadi klasifikasi kita tadi itu adalah tanggal 2, 5, 12, 15. Nah, 25. Oke. Tanggal 2, 5. Oh, ini ada ini dibeli pelangatan, ada syarat pembelian betul tanggal 5. Tanggal 2, 5, 12 dan 15. Oke. Ini 2, 5, 12 dan 15. Oke, sekarang kita coba satu persatu ya. Kita coba satu persatu anak-anak. Tanggal 2 membeli barang dagangan tokonya Ude Cahaya 6.500.000 itu jawabannya. Oke, 6.500.000 masuk di pembelian. Pembelian ini untuk mencatat kalau kita transaksinya yang dibeli adalah barang dagangan. Tapi kalau yang dibeli selain barang dagangan itu di kolom debitnya ini dicatat di kolom serba-serbi. Karena pembeliannya semuanya kredit, maka di kolom kredit adalah utang dagang namanya. Ingat, ini kan debit, ada kredit. Ingat, nanti kolomnya ngikuti kolom ini saja. Kalau tugas, ini nama, ditulis nama toko kita di mana beli tadi itu. Ini untuk mencatat pembelian. Kalau pembelian itu barang dagangan, catat di sini tokonya. Sedangkan kalau yang dibeli itu selain barang, berarti catat di serba-serbi dengan jumlahnya apa, berapa jumlahnya. Sedangkan di kreditnya itu utang, semuanya dicatat di kolom utang ini, kolom kredit ini, di akun utang. Itu aja caranya, cukup mudah. Sama dengan ini pengeluaran kas. Pengeluaran kas tadi JKK 18, 21, 23, 28 betul. 30 ada 2 dan 31 betul. Ini adalah untuk pembelian. Maksudnya pembelian itu kalau kita membeli secara tunai.
Kalau yang dibeli barang dagangan, yang dibeli itu barang dagangan, tapi secara yang dibeli barang dagangan itu dicatat di kolom pembelian. Ini pengeluarannya karena kita bayar utang, catat di kolom sini. Kita bayar utang cuma sekali. Oke. Nah, ini kalau di kolom debit bagian serbas B adalah selain dua macam ini, cari sini. Untuk membayar beban, bayar prive, dan lain sebagainya. Dengan jumlah, sedangkan di kolom kredit adalah kas. Karena apa? Karena kita mengeluarkan kas, maka kas di kolom kredit. Nah, potongan pembelian ini kalau dia bayarnya tepat waktu seperti tanggal 21 ini, kita lihat 21. Oke, dilunasi tanggal 12 atas faktur tanggal 12, ngelunasinya tanggal 18. Tanggal 12 tadi syaratnya 210. Ini 310 N30, 310 dapat potongan 3%. Karena apa? Dia ngelunasinya sebelum 10 hari. Nah, kalau setelah 10 hari nggak dapat. Ya kan? Tanggal 10 Anda lihat tanggal 12 dilunasi ya. Tanggal 12 ini terjadi transaksi pelunasannya tanggal 16. Nah, mana tadi? Oke, kita lihat anak-anakku sekalian. Tanggal berapa? Tanggal 21 ya. Oh ini, dilunasi tanggal 21, PD lancar, kita ulangi lagi, oke. Oke, tanggal 21 dilunasi katanya 12. 12 ke 21 baru berapa hari? 9 hari kan. Makanya baru 9 hari atau pas 10 hari pada tanggalnya masih bisa, lebih dari itu nggak bisa. Oke ya. Dapat potongan 3%. 3% dari berapa? 3% dari 3 juta. 3 kali 3 9 berarti 90. Caranya gampang kalau membuat 3% itu. Yang 3 juta ini nolnya diambil 2. Jadi 1%-nya berarti 30.000 dikalikan 3. 30.000 dikalikan 3 jadi 90.000. Kan gitu saja. Cukup mudah. Dikalikan nah. 90.000 kan, berarti bayarnya bukan 3 juta tapi 2.910.000 bayar. Kita mengeluarkan cuma itu maksudnya. Ya, kita mengeluarkan kas untuk bayar tadi bukan sebanyak 3 juta tapi cuma 2.910 karena kita dapat potongan pembelian 90. Itu caranya. Oke, sekarang kita lanjutkan ke jurnal penjualan. Jurnal penjualan itu berarti cukup mudah. Ini dicatat untuk nama tokonya, ini syaratnya, ini penjualannya, angkanya tadi berapa yang kita jual. Ini berarti kolom untuk 2 untuk piutang dan untuk penjualannya. Oke ya. Sekarang jurnal penerimaan kas, yaitu tanggal 1. Setiap uang masuk kita catat di penerimaan kas anak-anak. Berarti untuk setelah modal tadi itu catat di kas semua kas yang masuk, termasuk kita menerima pelunasan dari orang lain. Sama dengan tadi, kalau dia ngelunasi tepat waktu atau kurang dari terminnya itu, kita dapat. Kita orang tersebut dapat pengurangan ya. Kita lihat tanggal berapa itu, tanggal 24 ya. 24 ini kaitannya dengan transaksi tanggal 13. 13 ke 24, 13 syaratnya apa? 210, pas 10 hari. Pas 10 hari berarti dapat potongan. Oke, berapa persen? Tanggal 24 ini katanya dengan 13 tadi dapat potongan 2%. 2% dari berapa? 2% dari 29. 29, 1%-nya kan diambil 2, 29. 29 kali 2 kan gitu kan? 29 kali 2 berarti berapa? 58 ya kan gitu. 29 kali 2 58.000 kan 29.000 kalikan dia bayar. Jadi yang kita terima bukan 2.900.000 tapi 2.842.000. Nanti tolong dipelajari betul ini cara jurnal penerimaan kas ini untuk mencatat semua uang yang kita keluarkan. Ini yang kita keluarkan untuk bayar di posisi debit ini nah, posisi kredit anak-anak. Kita keluarkan untuk bayar piutang, berarti kita membayar. Ini untuk penjualan
secara tunai, karena penjualan secara tunai itu kita dapat uang masuk. Ini kita dapat dari piutang, maksudnya dari orang yang melunasi kepada kita. Ini dari penjualan, akibat kita menjualan tunai, dan ini dari serba-serbi. Serba-serbi dari mana? Dari setoran modal, ya, kemudian dari utang bank, ya, uang bank masuk, dan seterusnya. Nanti dilihat tanggalnya dan transaksinya. Oke. Terakhir anak-anak, jurnal umum. Jurnal umum ini untuk mencatat transaksi ini. Oke. Jurnal umum. Oke ya. Yaitu ada dua, tanggal 3 dan tanggal 9 tadi. Tanggal 3 itu utang dagang pada retur pembelian, dan tanggal 9 retur penjualan dan balas utang dagang. Dengan angka ini kita lihat tanggal 3 dan tanggal 9. Tanggal 3 dikirim nota 300. Karena dikirim nota berarti karena kita ngirim berarti utang kita berkurang. Utang kita berkurang, nanti posisinya ada di debit. Nah, ini berarti utang, di bawahnya retur. Nah, kalau tanggal 9 ini kita yang mengirim, orang-orang yang mengirim kepada kita, karena itu tanggal 9 ini dikirim nota kredit kepada Tuan Tony atas barang yang diterima kembali. Berarti Tuan Tony itu ngirim kepada kita berikan nota nilai 150 karena barang tersebut rusak, ya, yang kita jual tanggal 8 itu rusak, dikirim 150, ya. Makanya pada tanggal ini, ya, retur piutang. Piutang kalau berkurang ada di kredit, kalau bertambah kan di debit, kalau berkurang di debit 150. Dengan nilai yang sama begini, caranya membuat seperti membuat jurnal umum. Oke, terima kasih anak sekalian. Sampai sini untuk materi kita. Waktunya cukup panjang, 22 menit. Mudah-mudahan bisa kita posting ke YouTube, biasanya agak berat gitu. Oke, terima kasih. Kita akan kembali dan nanti nunggu tugasnya. Nanti tugasnya tugas yang sama, jadi transaksi. Anda disuruh membuat jurnal umum. Terima kasih. Nanti tugasnya mohon maaf ya, nanti tolong dikirim paling lambat nanti terminnya biasanya nggak sampai 1 minggu ya. Nanti dikirim tugasnya karena ini waktunya agak lama, karena agak sulit, maka waktunya biasanya lebih dari 3 hari ya gitu ya. Nanti kalau tugasnya Selasa berarti kirimnya hari Jumat ya, di meja saya biasanya begitu ya. Sekarang karena tugasnya agak sulit, nanti langsung ke meja saya supaya lebih mudah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.